Ada yang sedih ngadunya ke siapa? Ke Allah. Kenapa ibu-ibu kalau sedih ngadunya ke tetangga? Ngaduin suami ke tetangga nggak perlu, nggak ada manfaat ngaduin suami ke tetangga, cuma jadi bahan omongan dan dipegang rahasia kita. Selama baik mah disimpan rahasia, begitu udah nggak baik, ayo lo awas dibocorin. Makanya jangan suka ngomong sembarangan masalah keluarga sama orang lain. Kadang orang bisa juga jadi tak amanah ya. Na'udzubillah min. Berarti ngadunya kemana? Ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Semuanya semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha, dinikmati diyakini, wala ilaha illallah huwallahu akbar. Kenapa tadi disampaikan diyakini, dinikmati? Karena kemarin saya ketemu dengan seorang guru, beliau mengatakan siapa-siapa orang yang membaca la ilaha illallah tapi antara lisannya dengan hatinya tidak nyambung, maka dia akan dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak enak banget dimusuhin Allah ya, dimusuhin sama Allah karena ininya dengan ininya tidak nyambung, tidak sama. Itulah iman. Ada iman perkataan dan iman perbuatan. Kalau iman perkataan mah enak Pak, mau ngomong apa aja. Seperti kayak sekarang saya bicara tentang iman, iman perkataan mah indah. Sepertinya puitis, sepertinya luar biasa. Imannya baru iman perkataan, soalnya ibu belum lihat perbuatan saya. Baru iman perkataan, sementara Allah tidak melihat iman perkataan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada iman perbuatan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Yang pertama, melalui TV ini saya minta ridho kepada para guru, para ulama, para orang-orang soleh, wabil khusus orang tua saya. Mudah-mudahan keridhaan ini jadi tambahan ilmu, membuat segala sesuatunya jadi lancar. Karena ridho itu bisa jadi jalan yang baik. Ya, ridho itu bisa jadi jalan yang baik. Dengan keridhaan segala sesuatu insya Allah akan jadi baik. Meskipun nanti misalnya ada halangan, tetap halangan itu akan jadi ilmu. Makanya penting anak-anak mencari keridhaan orang tua, istri mencari keridhaan suami, suami mencari keridhaan siapa? Istri. Lu jangan ngarang lu. Suami mencari keridhaan Allah. Makanya ngaji. Malah ibu-ibu pasti rajin ngaji ya. Apalagi masjid kilometer 57. Waduh, ini masjid nggak pernah sepi dari pengajian. Soalnya dibuktiin, saya udah berapa kali diundang kemari. Dan alhamdulillah itu semua jadi wasilah TV One Damai Indonesiaku sampai ke tempat ini. Baik,
Kita akan bicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebetulnya saya tak pandai bicara ini, ya. Bingung soalnya nggak pernah ngalamin Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Semuanya hanya katanya dan baca. Untung Allah Subhanahu wa taala selipkan iman, meskipun saya masih bingung iman itu apa. Ya. Terus terang saja sampai sekarang saya masih bingung iman itu apa sebetulnya, ya. Soalnya kadang-kadang imannya benar, kadang-kadang nggak benar. Justru lebih banyak nggak benarnya daripada benarnya. Begini saja, segala sesuatu itu selalu ada latar belakang, ada sabab musabab. Turunnya ayat ada yang namanya asbabun nuzul. Keluarnya hadis ada yang namanya asbabul wurud. Nah, bagaimana dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Ada cerita apa di balik ini? Ada istilah yang dikenal dengan Ammul Huzn, kalau tidak salah ya, tahun kesedihan. Tapi ulama berbeda pendapat tentang ini. Kita akan bicarakan perbedaan pendapatnya nanti. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Satu, umat Islam diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Pernikahan antar golongan mereka tidak pernah terjadi lagi. Perekonomian, semua segala sesuatunya, Rasul beserta keluarganya dan sahabatnya betul-betul dibuat tidak bisa berkutik dan gak bisa ngapa-ngapain. Satu itu. Ini secara ekonomi dan politik, ya. Secara ekonomi dan politik terjadi seperti ini. Yang kedua, wafatnya pamannya Rasul yang selama ini terus menjadi pembela dari perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Talib. Meskipun pada akhirnya beliau wafat tidak mengucapkan syahadat, perkataan, tapi perbuatan ngebela Rasul habis-habisan. Mana buktinya? Salah satunya ketika kaum kafir Quraisy membawa seorang pemuda yang tampan, yang ganteng buat ditukar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan apa? Kalian, betapa kalian kurang ajar kepada aku. Kalian serahkan pemuda yang tampan kepada aku untuk aku urusi, aku kasih makan, sementara aku berikan keponakanku untuk engkau bunuh. Satu. Ini luar biasa, ya. Perjuangan daripada paman Rasul ini membela Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau masuk ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, apa yang melatar belakangi? Ini bedanya hanya 2 bulan. Ya. Ada di dalam kitab Tuhfatul apa tadi ya? Tuhfatul apa? Ya itulah pokoknya kitabnya, ya. Ini Masya Allah, setelah 2 bulan wafatnya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat istrinya Rasul yang paling dicintai. Siapa, Bu? Siti? Kenal sama Siti Khadijah? Nggak kenal. Nah, terus selama ini ngomongin Siti Khadijah ngapain kalau nggak kenal? Kenalan dong. Pokoknya gini, yang kita tahu Khadijatul Kubra itu adalah seorang wanita bangsawan yang kaya raya. Sebelum dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang janda. Siapa yang tidak kepengen dengan Khadijah? Tapi ternyata Khadijah menjatuhkan pilihan kepada seorang pemuda pengembala domba. Asbab apa seorang Khadijah menjatuhkan pilihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabab satu, perkara akhlak, kejujuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Ada yang kedua yang mengatakan apa? Terjadinya perdebatan antara langit dan bumi. Langit bersombong ria kepada bumi. Dia bilang apa? Hei, di tempatku ini ada surga. Ujung-ujungnya itu langit mentok. Ketika bumi bilang apa? Kamu boleh berbangga kamu punya surga, tapi di bumi aku tempat kelahiran para nabi dan para rasul. Bahkan di bumi ini dikuburkan seorang kekasih Allah yang pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit nggak bisa ngomong apa-apa, kagak berkutik, dia diam, dia ngadu sama Allah. Tuh lihat, langit aja yang sedih ngadunya ke siapa? Ke Allah. Kenapa ibu-ibu kalau sedih ngadunya ke tetangga? Ngaduin suami ke tetangga nggak perlu, nggak ada manfaat ngaduin suami ke tetangga, cuma jadi bahan omongan dan dipegang rahasia kita. Selama baik mah disimpan rahasia, begitu udah nggak baik, ayo lo awas dibocorin. Makanya jangan suka ngomong sembarangan masalah keluarga sama orang lain.
Kadang orang bisa juga jadi tidak amanah ya. Naudzubillah min. Berarti ngadunya kemana? Ke Allah. Kalau langit aja begitu kecewa dan bingung ngadu ke Allah, bagaimana dengan manusia? Tuh banyak sekali hakikat manfaat di balik ilmu ini semua. Akhirnya dipanggillah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena semua itu adalah runtutan dari semangat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah apa? Segala perintah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril alaihissalam, ada satu perintah yang sangat luar biasa yang punya kandungan nilai dahsyat dan tidak main-main adalah salat, sampai-sampai Allah sendiri yang memberikannya kepada baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahbihil kiram. Seringkali pada saat kita jauh, kita diuji dengan, kita dicoba Allah, kita bisa menyadari, oke, baik, karena saya jauh dari Allah. Nah sekarang bagaimana kalau kita dekat, kita merasa dekat dengan Allah, indikasinya adalah kita sering ibadah, kita sering sholat, kita zakat dan segala, tapi kita kok masih diberikan ujian sama Allah. Nah ini kadang-kala menggoyahkan keimanan kita nih, apa salah saya? Nah Uje, gimana kita harus bersikap terhadap hal ini Uje? Uje, Assalamualaikum. Uje, ya Allah. Waalaikumsalam. Tadi saya nanya Uje, ini nyontek ya? Enggak. Lagi ngapain? Kita kan kalau punya mainan begitu. Oh iya. Uje, tadi saya nanya, pada saat, saya jadi ingat ada satu lagu gitu kan, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat gitu kan. Oh, enggak. Kebalik ya? Enggak gitu. Enggak gitu, jadi gimana? Gimana tadi? Aku jauh, engkau jauh. Engkau jauh, aku dekat. Engkau dekat. Gue curiga nih. Kenapa? Seringkali pada saat dekat sama Allah, kita merasa diri kita dekat karena kita rajin sholat, rajin bayar zakat dan segala macam. Tapi pada saat diuji, malah itu menggoyahkan keimanan kita. Kok kayaknya jadi Allah ini kok jahat sama kita. Kita jadi suudzon sama Allah. Iya. Silakan Uje. Begini, itu kan sair persepsi pikiran manusia yang dangkal. Iya. Kalau bicara sair persepsi, manusia itu kan adalah makhluk yang berbatas dan makhluk yang dibatasi. Lihat saja tinggi badannya, panjang tangannya, jauh mata memandang, lantang suaranya. Saya kalau nggak pakai mic, nggak kedengeran. tidak, itulah makhluk yang berbatasi dan dibatasi. Makanya ketika manusia membuat syair, pasti persepsinya dangkal. Ketika dia mengatakan aku jauh, engkau jauh, Allah mah tidak jauh. Yang jauh itu ya si manusianya. Apakah Allah akan merubah kalimatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Dan sungguh kami itu jauh lebih dekat daripada kedua urat batang lehermu. Allah kan mengatakan seperti itu. Apa terus Allah akan menggugurkan ini? Tidak akan mungkin. Sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tegakkan hukumnya. Pena itu kan telah mengering. Ini iblis yang ngomong loh, Bu. Ketika iblis sedang berdiam diri, datang malaikat, bukan Jibril di sini ya. Karena dari Mu'adz bin Jabal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak diceritakan kalau ini adalah malaikat Jibril. Datang seorang malaikat, atas perintah Allah, kemudian memerintahkan iblis untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sedang berada di rumah salah satu sahabat Ansar. Kemudian malaikat bilang apa? Iblis, Allah perintahkan kamu untuk berkata jujur kepada Muhammad. Dan apa saja yang ditanyakan olehnya, jawab dengan jujur. Awas, jangan sekali-kali engkau bohong. Kalau engkau bohong, maka engkau akan menjadi debu yang ditiup angin. Tuh, iblis yang sebegitu hebatnya menurut pandangan kita tuh ya, lagi-lagi pandangan kita karena membesarkan makhluk. Membesarkan makhluk bukan membesarkan Khalik. Ya. Iblis bilang apa? Di akhir perkataannya dengan Rasul yang panjang disaksikan oleh para sahabat. Kenapa disaksikan oleh sahabat? Karena ketika itu Rasul dengan para sahabat, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya, itu iblis ngasih salam dari luar.
Kemudian Rasul bersabda kepada sahabat-sahabat yang di dalam kamar, di dalam ruangan, tahukah kalian siapa yang memberikan salam itu? Tidak tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Itu iblis. Segera Umar cabut pedang. Kata Rasul, jangan, dia diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan kita, untuk menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa buat kita pentingnya. Akhirnya Ibnu Abbas yang membukakan pintu. Banyak sekali bocoran-bocoran yang diberitahukan oleh iblis. Salah satunya adalah apa? Ya Muhammad, jangan pernah umatmu berbahagia selama aku ada. Dari sisi mana umatmu bisa berbahagia selama aku ada? Dibilang gitu ya. Tapi satu hal, iblis mengatakan apa? Aku hanya diberikan kemampuan untuk membisikkan dan menggoda, bukan menyesatkan. Sama seperti engkau tidak bisa memberikan hidayah, hanya memberikan peringatan saja. Seandainya aku bisa menyesatkan manusia, sungguh tidak tersisa satupun manusia yang akan beriman kepada Allah di dunia ini. Sama, seandainya engkau diberikan kemampuan untuk memberikan hidayah ya Rasul, maka tidak ada satupun di dunia ini orang yang kafir kepada Allah. Semua beriman kepada Allah. Pena telah mengering, ya, pena telah mengering, artinya hukum Allah sudah jatuh. Apakah Allah akan merubah kalimatnya yang tadi? Ketika kita mengatakan aku jauh, engkau jauh, itu persepsi manusia. Allah tidak akan pernah jauh. Iya, ketemu dengan saya si nafsu. Loh iya, sebetulnya manusia itu punya nama cuma satu, nafsu. Gak ada nama lain ya. Kalaupun lahir ke dunia kemudian dikasih nama, itu nama lain yang memberikan bapaknya, yang namanya sebenarnya nafsu juga. Sekarang kalau bukan karena nafsu, lahir gak kita di dunia ini? Lahir gak sekarang? Karena bapak kita nafsu, emak kita nafsu, lahirlah si nafsu kita, kan begitu. Ini mah mohon maaf lahir batin ya, ini mah orang tua yang ngomong, saya hanya ikut-ikutan dengerin, terus akhirnya cocok disampaikan nih. Gara-gara bapak nafsu, emak nafsu, kita nafsu, emak nafsu, bapak nafsu, lahirlah kita hasil nafsu, namanya si nafsu juga. Nafsu itu kan makhluk yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Tapi kan nafsu ada yang baik juga, Uje. Tergantung pakaiannya. Yeah. Kita mau pakai nafsu pakaiannya amarah, apa mau pakaiannya lawamah, apa mau pakaiannya mulhimmah, atau mau pakaiannya mutmainnah. Itu kan pakaian yang kadang-kadang masih diganti. Hari ini kadang-kadang si nafsu Jeffrey pakai bajunya amarah. Dari pagi sampai malam kerjaannya marah-marah melulu. Segala perbuatannya nggak pernah beres urusannya. Ke istrinya, ke siapanya, menyikapi segala sesuatu selalu emosi. Ya, ini naik emosi, itu naik emosi. Bapak naik turun nggak ada yang emosi. Ayo sekarang saya tanya, suaminya naik turun emosi nggak? Harusnya kan seperti itu menyikapinya. Kenapa Fit? No comment. Uje, pertanyaan saya tadi, gimana cara membedakan antara ujian, ya, ujian dengan bahwa ini adalah bentuk hukuman dari Allah kepada kita. Oh gitu. Saya pernah dapat BBM dari seorang sahabat yang bernama Ustadz Mohai. Tahu nggak yang mana orangnya? Tuh yang gini-gini. Ya emang maling mah di mana-mana nggak pernah mau ngaku, makanya gini-gini. Oh, gitu. Ya bukan berarti beliau maling, ini mah hanya istilah. Beliau ini maling, tapi maling ilmu. Ya, maling karomah, maling kemuliaan. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ya Kiai. Dan saya selalu membelakangi beliau untuk malingin lagi apa yang beliau dapat. Asal jangan memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang paling bahaya. Maling yang paling bahaya adalah orang yang memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa bedanya ujian dengan hukuman? Saya sendiri terus terang kadang-kadang bingung, ini ujian apa hukuman? Ini ujian apa hukuman? Jangan-jangan emang dua-duanya kali. Akhirnya tergantung cara pandang, persepsi keimanan kita. Disinilah pentingnya kita konsultasi, kita ngobrol dengan orang-orang soleh. Kita cerita sama beliau, saya tuh begini, kira-kira ujian apa hukuman ya? Ketika dikasih tahu kalau ini adalah ujian, ya sudah belajar. Orang yang kalau tahu besok mau ujian, kira-kira malamnya belajar nggak? Belajar. Jadi begitu kita tahu kalau ini adalah ujian, belajar. Kalau ujiannya mendadak? Kalau ujiannya mendadak? Ujiannya? Mendadak? Pelajaran itu sudah diberikan dari lahir sampai kita besar. Subhanallah. Ya. Ibu di saat kita kecil, Bu, kenapa sampai sekarang kita bisa jalan?
bisa lari, bisa bicara. Karena di saat kecil sifat putus asa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menitipkan sifat putus asa kepada anak-anak. Gak ada anak-anak yang putus asa. Lihat anak umur 1,5 tahun, umur 2 tahun. Ya Allah, ibu dari bebaring balik badan, balik lagi, bangun, ngerondang, naik kursi jatuh, bludak, pecah. Jalan kepleset, bluak, bibirnya pecah, terus lari-lari lagi. Nggak pernah kapok. Itulah satu sifat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih kecil, sifat putus asa. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menganggap kita sudah berilmu, sudah punya, mulai sifat putus asa ini dititipin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita untuk menguji seberapa fahamkah kita mengambil ilmu di saat kita masih kecil dulu belajar.